Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar agama Islam. Kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan kesempatannya, dimudahkan hatinya untuk hadir di majelis ini, baik secara offline langsung maupun online. Setidaknya ada dua faktor, yaitu kelapangan waktu, kelapangan hati. Kelapangan waktu, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa menyisihkan waktu, sehingga ada yang kita sisihkan untuk terus belajar, karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Bahkan sepanjang hidup kewajiban itu. Long life education. Belajar ilmu agama pada khususnya sejak kita lahir sampai kita nanti menjelang dimasukkan ke liang lahat. Semakin kita banyak belajar, kita semakin sadar ternyata masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Sehingga kita dianjurkan dan diwajibkan untuk terus belajar. Melalui apa wasilahnya? Salah satunya hadir di majelis ilmu kita. Itu kesempatan waktu. Ada orang yang waktunya mungkin lebih lapang, tetapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati. Kita alhamdulillah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah waktu kita dilapangkan, hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha belajar agar ilmu kita semakin meningkat. Dengan ilmu yang semakin meningkat berarti insya Allah ibadah kita semakin baik dan benar. Dengan ibadah yang baik dan benar, mudah-mudahan kita semakin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Banyak orang yang ingin sekali hadir di majelis ilmu, tetapi tersibukkan dengan kegiatan masing-masing. Hatinya ingin hadir, tetapi kegiatannya yang menyebabkan dia tidak mungkin hadir atau belum sempat hadir. Kita doakan mudah-mudahan nanti Allah berikan kelapangan kepada mereka. Ada juga yang lapang waktunya, tidak terlalu padat kegiatannya, tetapi hatinya belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kepada hatinya sehingga terus termotivasi untuk terus belajar menuntut ilmu agama. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah dua kelapangan ini, yaitu kelapangan waktu dan kelapangan hati. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas tentang al-asmaul husna dan cakupan ibadah. Setiap kegiatan
bisa menjadi ibadah. Bagaimana itu? Pertama, al-asmaul husna. Ini kelanjutan dari pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur segala urusan. Kemudian tuntutannya adalah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah, mentauhidkan Allah. Maka yang selanjutnya kita juga harus mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang baik disebut dengan Asmaul Husna. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama yang baik, Asmaul Husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui, mengimani dan beramal dengannya, maka dia masuk surga. Ini keutamaan menghafalkan, mengetahui dan mengimani Asmaul Husna, maka dia masuk surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis itu menyebutkan pentingnya Asmaul Husna dijadikan tiket masuk surga. Ada yang mau dapat tiket masuk surga? Ada yang galak dapat tiket masuk surga? Nah, ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengetahui, artinya mengetahui Asmaul Husna dan menghafalkannya, kemudian mengimani, beriman dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mempunyai sifat-sifat itu, dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dari Asmaul Husna, maka dia masuk surga. Pertama, mengetahui lafal dan makna nama Allah Subhanahu wa taala. Hafal semua 99 Asmaul Husna. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, sampai 99 nama. Melafalkannya, mengetahui lafalnya, lebih baik dihafalkan. Dan mengetahui maknanya. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada semua makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak beriman di dunia. Semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghirup udara semuanya. Bisa merasakan cahaya matahari. Semuanya diberikan makan dan minum oleh Allah. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, itu di dunia. Kasih sayang Allah ketika di dunia tidak hanya untuk orang beriman. Yang enggak beriman juga dikasih sayangi oleh Allah, termasuk Fir'aun yang paling menentang Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah berikan dia kekuasaan yang besar. Allah berikan Fir'aun makan dan minum, bahkan hartanya melimpah. Allah berikan kedudukan. Masih Allah berikan kesempatan untuk hidup, menghirup udara, merasakan cahaya matahari dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bahkan kadang yang enggak beriman itu rezekinya lebih banyak
daripada yang beriman. Kalau gitu tidak perlu sholat kita Ustaz. Ya nggak sholat, kaya raya, rezekinya lancar-lancar saja, bisnisnya lancar saja. Itu namanya istidraj. Apa? Istidraj, yaitu kesenangan yang diberikan oleh Allah segera di dunia. Disegerakan kesenangannya di dunia. Bagi orang-orang yang gak beriman, gak pernah sholat, tapi hartanya banyak. Banyak berbuat dosa dan maksiat, tapi karirnya melejit. Tidak pernah taat terhadap perintah Allah, kekuasaannya besar. Istidraj. Allah segerakan kenikmatannya di dunia, tapi nanti di akhirat gak dapat bagian apa-apa lagi. Jadi jangan pernah silau terhadap rezeki orang lain. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, tapi kok hidupnya lebih enak daripada kita. Itu namanya istidraj, kenikmatan yang disegerakan di dunia. Dan ini adalah bukti bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu berlaku bagi semua saja, siapapun di dunia. Tapi hanya di dunia. Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih. Nanti Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman di akhirat. Dengan diampuni dosanya, dilindungi dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lahumul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman ketika di dunia, di akhirat dikasih sayangi oleh Allah, diberikan oleh Allah al-husna, surga dengan segala isinya dan kenikmatan, keindahan dan kemewahannya, serta aziyadah dan tambahan. Tambahan kenikmatan surga apa? Mendapatkan ridha Allah. Semua orang yang beriman akan mendapatkan ridha Allah, yang dengan ridhanya Allah tidak akan pernah murka kepada mereka selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha terhadap Allah. Inilah balasan bagi orang-orang yang wa dzalika liman khasyiya rabbah, bagi orang-orang yang takut, bertakwa kepada Allah ketika kehidupan dunia. Dan tambahan karunia di kehidupan akhirat bagi orang-orang yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. An-nazar ila wajhillah. Inilah kenikmatan yang terbesar, melebihi daripada kenikmatan surga. Surga sudah sangat enak, sangat indah, sangat nikmat. Tetapi Allah sempurnakan lagi semua kenikmatan itu. Allah berikan karunia terbesar bagi orang-orang yang beriman di akhirat, yaitu melihat Allah. Yang sekarang ini kita di dunia, nama Allah senantiasa kita sebut. Allah yang selalu kita sembah. Allah tempat bergantung kita. Allah tempat bermunajat kita tatkala kita sulit dan kepepet. Allah tempat kita untuk mengadu segala urusan hidup. Selama ini kita sebut, kita ingat dalam hati kita, bahkan menjadi landasan kita, orientasi kita pada setiap kehidupan. Nanti di akhirat kita semuanya orang beriman, insya Allah akan melihat Allah secara langsung. Inilah keutamaan dan kenikmatan yang terbesar bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Sedangkan untuk orang-orang kafir, fi nari jahannam, mereka ada di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Tidak ada kasih sayang Allah lagi bagi mereka nanti di akhirat. Al-Malik, Allah yang maha merajai, kekuasaan yang mutlak, yang tertinggi dan yang terbesar, yang tidak ada kekuasaan setelahnya, hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, yang maha merajai. Al-Quddus, Allah yang maha suci. As-Salam,
yang maha memberi kesejahteraan. Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Al-Muhaimin yang maha memelihara. Al-Aziz yang maha perkasa. Yang maha perkasa, kekuasaannya tak tertandingi oleh siapapun, walau oleh Fir'aun yang mengaku kekuasaannya paling besar, belum seberapa dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tunjukkan Fir'aun perasukannya sangat banyak, persenjataannya lengkap. Di zamannya semuanya takut terhadap Fir'aun. Ditambah kekuasaannya dan kekayaannya sangat banyak. Peradaban negaranya sangat maju di zamannya, sehingga dia sombong, merasa paling berkuasa. Allah tunjukkan yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nasib Fir'aun matinya? Matinya dikalahkan oleh makhluk Allah yang sangat lembut, sangat lunak. Padahal Fir'aun sangat keras, kejam, bengis. Dibunuh oleh makhluk Allah yang sangat lembut, sangat lunak. Apa itu? Air laut. Ya. Air laut. Allah tunjukkan, kamu baru ngadepin air laut saja sudah mati gitu. Allah tunjukkan pelajaran bagi kita semuanya. Tidak ada yang patut kita banggakan di hadapan Allah, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimiliki itu belum seberapa, baik harta maupun kekuasaan, semuanya milik Allah. Yang paling perkasa, paling berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jabbar yang memiliki mutlak kegagahan. Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Al-Khaliq, Allah yang maha pencipta. Semua yang ada di langit dan di bumi dan seisinya, dan yang terkandung di langit semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, jin, setan, iblis, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bari yang maha melepaskan. Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Rupa kita ini macam-macam. Ada yang rupanya bulat, ada yang oval lonjong, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang bola matanya lebar, besar, ada yang sipit, ada yang badannya tinggi, ada yang ganteng. Ya. Allah yang maha membentuk rupa. Al-Ghaffar, Allah yang maha pengampun. Allah maha pengampun. Walaupun dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya seberat bola bumi, setinggi langit yang 7, jika hamba itu mau bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah apa? La ghafartu lak, maka pasti aku akan ampuni, pasti akan aku ampuni. Selama belum terjadi dua hal, yaitu malam yugharhir, selama nyawa belum sampai kerongkongan, yaitu sakaratul maut, atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Barat mana nih? Sana ya. Kiamat. Kalau sudah kiamat, tertutup sudah pintu bagimu. Tapi selama belum sakaratul maut atau selama belum terjadinya kiamat, pintu taubat masih Allah buka selebar-lebarnya, walaupun dosanya sangat banyak, tak terhitung.
Kalau gitu nanti taubatnya sebelum mati saja. Siapa yang tahu kapan matinya? Mungkin saja ada yang meninggal besok pagi, atau minggu depan, atau bulan depan. Kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kalau masih belum bertaubat, nyawanya masih panjang. Kalau dalam maksiat, saat itu adalah ajalnya tiba, bagaimana? Matinya dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ya, kematian tidak ada yang tahu. Semuanya dirahasiakan oleh Allah. Hikmahnya agar kita bisa senantiasa menyiapkan, bersiap siaga menyambut kematian. Tetapi sudah Allah tentukan jatahnya masing-masing. Ada yang mati umur 25, ada yang mati umur 35, ada yang mati umur 40, ada yang mati umur panjang 60-70 tahun. A'mar ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sabda Rasulullah, umatku itu umurnya di antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Dan sangat sedikit yang melampaui 70 tahun. Ini yang paling senior umurnya berapa tahun? Hah? 43 ya, kira-kira masih ada jatah 20-an tahun lagi lah. Insya Allah. Kalau jatahnya 63 tahun ya kan, jatahnya nggak tahu kita. Mungkin saja jamaah duluan, saya belakangan, bisa. Atau saya belakangan, antum duluan, kan bisa juga itu ya. Setiap kita nggak tahu kapan. Tapi kita yakin Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Pintu taubat terbuka selama belum sakaratul maut. Karena kita tidak tahu kapan sakaratul maut, maka sebaiknya segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qahhar, Allah yang maha memaksa. Al-Wahhab, Allah yang pemberi karunia, maha pemberi karunia. Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Makanan, minuman, harta, jabatan, kesempatan, karir, itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah khawatir tidak akan pernah makan, karena setiap kita mempunyai rezekinya masing-masing. Dan rezeki gak bakal ketukar. Rezeki gak bakal ketukar dengan rezeki orang lain. Semuanya sudah dijatah masing-masing. Jangan pernah khawatir. Tugas kita adalah berusaha. Tetapi usaha yang kita lakukan itu tidak menentukan rezeki. Yang menentukan rezeki itu Allah. Kita diperintahkan berusaha, memenuhi perintah Allah berusaha. Hasilnya Allah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal rezeki itu yuksab wa yuhab. Rezeki ada yang diperoleh dengan cara bekerja, yuksab. Ada juga yang tidak bekerja, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yuksab, aktivitas kita, bekerja ke kantor, ngojek, berbisnis, bekerja di pabrik, menjadi karyawan, itu usaha, yuksab. Yang kita harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membukakan pintu rezekinya. Ada juga yang yuhab, pemberian dari Allah. Nah, yuhab ini banyak dikabarkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti fadilah salat berjamaah, di antaranya membuka pintu rezeki. Rajin salat subuh, membuka pintu rezeki. Kemudian memperbanyak istighfar,
Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan hidup, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ada seseorang di Bandung, seorang dai, seorang ustadz, pegiat sosial, rezekinya banyak, rumahnya mewah, masuk ke dalam rumah punya kolam renang, sama dengan kita juga punya kolam renang ya, walaupun kolamnya masih 1x1 ya, bak mandi itu ya. Ini kolam renangnya. Ketika ditanya, apa rahasianya Pak? Rahasia saya banyak istighfar. Selain usaha pasti ya. Tetapi tidak semua usaha itu membuahkan hasil kan? Karena tergantung Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai rezeki yang luas, dikabarkan oleh Rasulullah salah satu kuncinya adalah memperbanyak istighfar. Nanti Allah bukakan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW minimal sehari beristighfar 100 kali. Berapa kali kita sudah istighfar? Kalau 100 bagi 5 kali sholat, berarti minimal setiap kali sholat 20 minimal. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, memperbanyak istighfar fadilahnya membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, itu rezeki yang yuhab, yang Allah berikan, pemberian tanpa yuksab, melalui jalan bekerja ya. Tidak semua rezeki itu diperoleh dengan bekerja, ada yang yuhab. Tetapi juga tidak boleh hanya menggantungkan yuhab, kemudian gak bekerja, ya sudah saya istighfar aja. Ya istighfar bisa Allah berikan jalan rezeki. Tetapi kan innas sama la tumtir adz-dzahab wal fiddah. Sesungguhnya langit itu tidak, dari hujan itu tidak turun dari langit. Hujan emas dan perak itu tidak turun dari langit. Langit tidak bisa menurunkan hujan emas dan perak. Ada enggak? Ya Allah berikan emas dan perak, terus dari langit datang. Minimal dia akan berusaha menempuh jalan ke Palembang naik motor, terus nyari toko emas. Setelah ketemu toko emas, nanyo harganya. Setelah nanyo harga, deal-dealan. Setelah itu bayar kan? Bayar kan perlu pakai uang. Nah, ini namanya yuksab. Ada jalan-jalan yang harus ditempuh. Perkara uangnya tiba-tiba Allah berikan dari jalan yang tidak disangka-sangka, yaitu yuhab, karunia yang diberikan oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki melalui jalan usaha kita atau tanpa usaha kita. Al-Fattah, Allah yang maha pembuka rahmat. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Al-Qabid, Allah yang maha menyempitkan. Al-Basit, Allah yang maha melapangkan. Yang lagi buntu berarti lagi Allah rezekinya. Yang lagi lancar, banyak duitnya, lagi kaya, berarti Allah sedang lapangkan. Yang menyempitkan dan melapangkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khafid, Allah yang maha merendahkan. Ar-Rafi', Allah yang maha meninggikan. Siapapun yang Allah kehendaki untuk ditinggikan derajatnya di dunia, Allah tinggikan. Baik itu kekuasaannya, hartanya, ilmunya, Allah tinggikan. Siapapun itu di dunia. Di akhirat Allah muliakan, Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman. Al-Mu'izz, yang maha memuliakan.
Al-Muzil, yang maha menghinakan siapapun yang Allah kehendaki untuk dihinakan. As-Sami', Allah yang maha mendengar. Mendengar yang nyata terucap maupun yang sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, Allah tahu. Al-Basir, Allah yang maha melihat maupun yang kita sembunyikan, al-batin. Al-Hakam, Allah yang maha menetapkan. Al-Adl, Allah yang maha adil. Al-Latif, Allah yang maha lembut. Ya, sering dijadikan zikir, ya Latif, ya Latif. Allah yang maha lembut. Saking sayangnya Allah terhadap makhluknya, Allah maha lembut. Dosanya sangat banyak, sangat berat. Tapi kalau Allah Al-Latif, membuka pintu taubat seluas-luasnya. Al-Khabir, Allah yang maha mengenal. Al-Halim, Allah yang maha penyantun. Al-Azim, Allah yang maha agung. Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun. Asy-Syakur, Allah yang maha pembalas budi. Al-Ali, Allah yang maha tinggi, yang tidak ada yang melebihi ketinggian kekuasaan Allah. Al-Kabir, Allah yang maha besar. Al-Hafidh, Allah yang maha memelihara. Al-Muqit, Allah yang maha pemberi kecukupan. Al-Hasib, Allah yang maha membuat perhitungan. Semua yang kita lakukan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Dari yang besar sampai yang kecil, yang nyata maupun yang tersembunyi. Al-Jalil, Allah yang maha mulia. Al-Karim, Allah yang maha mulia. Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kita, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini janji Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Selama kita berdoa dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Mulai dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau jalan ke Palembang, mampir ke mall, lihat bajunya bagus, kita tertarik untuk beli. Giliran sudah dibungkus, datang ke kasir, berapa Mbak? 250 Pak. Mau bayar, buka dompet, hanya ada satu lembar merah, 100.000, kurang 150.000. Kecewa enggak kira-kira? Enggak jadi Mbak, maaf ya, nanti mudah-mudahan ada rezeki. Balik pulang setelah sholat berdoa, ya Allah, saya tadi melihat baju yang sangat bagus, cocok buat hambamu ini, ya Allah, berikan rezeki sehingga aku bisa beli baju yang tadi, yang urung tadi, untuk terbeli, ya Allah. Boleh berdoa hal-hal yang menurut kita itu remeh enggak kira-kira? Remeh. Doa kepada Allah. Semakin banyak kita meminta, Allah semakin suka dan senang kepada kita. Kalau kita banyak meminta kepada manusia, kira-kira manusia semakin senang atau semakin ringam? Ringam ya. Semakin gak suka. Tapi Allah semakin banyak diminta, dari perkara yang besar sampai yang kecil, dari urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah semakin senang. Dan Allah pasti akan mengabulkan selama kita yakin Allah mengabulkan. Walaupun nanti terkabulnya doa bisa dalam bentuk beberapa versi. Ada yang Allah kabulkan sesuai dengan permintaannya langsung. Ada yang Allah tunda sampai kapan? Sampai waktu yang terbaik baginya. Ya Allah, berikanlah mobil, ya Allah,
Allah tahu ini kalau saya kasih mobil sekarang ugal-ugalan dia nanti kecelakaan. Nanti saja. Kalau sudah emosinya terkendali, sudah pinter nyupir nanti. Allah tunda. Allah yang Maha tahu mana yang terbaik bagi kita. Atau yang ketiga, Allah tunda nanti di akhirat. Atau yang keempat, Allah ganti dengan dihindarkan dari keburukan, bahaya, musibah yang setimpal dengan yang dia minta. Jadi tidak pernah rugi orang yang berdoa. Sampai mana tadi? Al-Mujib ya. Al-Wasi', Allah yang maha luas kekuasaannya, karunia dan rahmatnya. Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Al-Wadud, Allah yang maha mengasihi. Al-Majid, Allah yang maha mulia. Al-Ba'its, Allah yang maha membangkitkan. Setiap kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari alam kubur masing-masing untuk dihadapkan di pengadilan Allah, dihisab dan dihitung amalnya, dan untuk diberikan pahala, mendapatkan surga atau neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan. Al-Haq, Allah yang maha benar. Al-Wakil, Allah yang maha memelihara. Al-Qawi, yang maha kuat. Di antara hadis yang mengajarkan kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Al-Qawi yang maha kuat, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Al-Matin yang maha kokoh. Al-Wali, Allah yang maha melindungi. Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Al-Muhsi, Allah yang maha menghitung. Al-Mubdi', Allah yang maha memulai. Al-Mu'id, Allah yang mengembalikan kehidupan. Setelah mati, Allah kembalikan menjadi hidup kembali. Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan. Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah yang maha mandiri. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha mandiri, yang berdiri sendiri. Bi rahmatika nastaghits, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan. Sebutlah ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Baca 3 kali. Kemudian baru sampaikan inti dari doa. Insyaallah Allah kabulkan. Al-Wajid, Allah yang maha penemu. Al-Majid, Allah yang maha mulia. Al-Wahid, Allah yang maha tunggal. Al-Ahad, Allah yang maha esa. As-Samad, Allah yang maha dibutuhkan, tempat bergantung segala hajat kita semuanya. Al-Qadir, Allah yang maha menentukan. Al-Qadir, Allah yang maha menentukan. Al-Muqtadir, Allah yang maha berkuasa. Al-Muqaddim, Allah yang maha mendahulukan. Al-Muakhir, Allah yang maha mengakhirkan. Al-Awwal, Allah yang maha awal. Al-Akhir, Allah yang maha akhir. Al-Zahir, Allah yang maha nyata. Al-Batin, Allah yang maha gaib. Al-Wali, Allah yang maha memerintah. Al-Muta'ali, Allah yang maha tinggi. Al-Bar, yang maha penderma. At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Al-Muntaqim, Allah yang maha memberikan balasan. Al-Afu, Allah yang maha memberikan pengampunan. Ar-Rauf, Allah yang maha pengasuh. Malikul Mulk, yang maha penguasa kerajaan. Dzul Jalali wal Ikram, Allah yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Al-Muqsit,
Allah yang maha pemberi keadilan. Al-Jami' Allah yang maha mengumpulkan. Al-Ghani Allah yang maha kaya. Al-Mughni Allah yang maha memberikan kekayaan. Al-Mani' Allah yang maha mencegah. Ad-Dar Allah yang maha menimpakan kemudaratan. An-Nafi' Allah yang maha memberikan manfaat. An-Nur yang maha bercahaya. Al-Hadi Allah yang maha pemberi petunjuk hidayah. Al-Badi' Allah yang maha pencipta yang tiada bandingannya. Al-Baqi yang maha kekal. Al-Waris yang maha pewaris. Ar-Rasyid Allah yang maha pandai. As-Sabur Allah yang maha sabar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengetahui itu berarti hafal 99 Asmaul Husna beserta mengetahui maknanya, kira-kira yang kita jelaskan tadi, minimal terjemahannya, kemudian mengimani bahwa Allah mempunyai sifat itu. Allah Al-Ghafur, maha penerima taubat. Ar-Razzaq Allah yang maha memberikan rezeki. Kemudian beribadah sesuai dengan tuntunan sifat tadi. Allah Ar-Razzaq Allah yang maha memberi rezeki. Kita minta rezeki hanya kepada Allah. Al-Ghafur kita yakin bahwa Allah maha pengampun. Kita meminta pengampunan hanya kepada Allah. Dia akan masuk surga, mendapatkan tiket ke surga. Tapi dua syaratnya, mengetahui, mengimani. Yang kedua, beribadah sesuai dengan tuntutan makna sifat Allah tersebut. Tiket masuk surga Asmaul Husna. Jadi PR bagi kita semuanya menghafalkan 99 Asmaul Husna beserta maknanya, kemudian mengimani, kemudian nanti dilanjutkan dengan mengamalkannya. Mudah-mudahan yang kita bahas diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga yang sedang mendapatkan persoalan ekonomi dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang mengalami persoalan keluarga dan persoalan hidup lainnya dibukakan jalan keluar yang terbaik baginya, dan kita diberikan oleh Allah keridhaan dan surganya, dan kita diberikan oleh Allah perlindungan dari neraka dan murkanya. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan. Mungkin kita berjumpa kembali insyaallah pada pekan depan setiap maghrib Ahad malam Senin antara maghrib sampai isya. Insyaallah kita ngaji Islam mudah dan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.